Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk kita semua. Selamat datang di podcast Talang Atur, di mana podcast ini akan membahas atau sebagai ruang bincang pemilu, kepemiluan, dan demokrasi yang ada di Kabupaten Blora. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora atau sering disebut dengan Bakes Bangpol. Nah, kita akan membahas bagaimana peran penting Bakes Bangpol dalam menjaga stabilitas politik daerah, kemudian membangun kesadaran politik masyarakat, hingga mendukung suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin. Nah, ini kita langsung saja, kita akan berbincang, mengurai banyak hal tentang Bakes Bangpol ini. Masih di podcast Talang Atur, semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Oke pemirsa atau teman pemilih di Kabupaten Blora, kali ini kita sudah kehadiran narasumber dari Bakes Bangpol, yaitu Bapak Nur Hamid ini ya Pak. Selamat datang di podcast Talang Atur Pak Hamid. Selamat datang Pak Mustaqim. Alhamdulillah, ini termasuk narasumber yang cukup populer ya. Biasa ini yang biasanya itu kalau ada acara KPU, beliau ini yang biasanya mewakili. Nah ini tuh apa namanya, hari ini sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat Pak Mustaqim. Oke, ini mungkin akan kita bahas ini tuh awal-awalan Pak Hamid ini. Kaitannya dengan mungkin teman pemilih atau masyarakat Blora perlu tahu juga nih, apa sih sebenarnya, bisa diceritakan secara singkat tugas dan fungsi daripada Bakes Bangpol di Kabupaten Blora ini seperti apa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dari KPU di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Saya bisa hadir, bisa menjelaskan tugas fungsi atau hal-hal lain yang menjadi tugas dari Bakes Bangpol Kabupaten Blora. Mengacu pada Peraturan Bupati Blora nomor 26 tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja Bakes Bangpol Kabupaten Blora. Bakes Bangpol itu memiliki susunan sebagai berikut. Badan Bakes Bangpol dikepalai oleh Kepala Badan yang merupakan pejabat setara eselon 2 Pak Mustaqim. Kemudian di bawahnya ada sekretaris. Beliau juga pejabat setara eselon 3. Kemudian di bawahnya ada 3 bidang yang dikepalai oleh masing-masing kepala bidang. Kepala bidang yang pertama yaitu, ini namanya panjang sekali Pak Mustaqim, kalau di Bakes Bangpol itu bidang 1 itu singkatan dari bidang ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Jadi tugas fungsi ini sebetulnya kalau dioptimalkan besar sekali Pak Mustaqim. Tapi saya akan menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Blora khususnya bahwa di bidang ini yang sering kita jumpai bahwa di tiap tahunan bidang Iwasbang ini yaitu mengampu kegiatan pengelolaan terkait paskibraka, mulai dari rekrut anggota sampai nanti pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik di Kabupaten Blora. Kemudian ada lagi kegiatan yang sering kita jumpai yaitu forum kerukunan umat beragama, di mana kegiatan ini anggotanya terdiri dari para tokoh-tokoh lintas agama, dari mulai agama Islam, non-Islam, Nasrani, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang juga sering dilakukan di tiap tahun di bidang 1 itu, ya ini sangat penting sekali bagi para generasi muda, khususnya anak-anak sekolah, yaitu pendidikan bela negara. Yang mana memang di akhir-akhir ini kita tahu semua mungkin nilai-nilai penanaman ideologi Pancasila di anak-anak di generasi muda ini mengalami sedikit penurunan. Itu yang bidang
satu, bidang dua yaitu bidang politik dalam negeri dan ormas. Nah, ini kebetulan Pak Mustaqim saya sendiri kepala bidangnya, ya tidak asing lagi ya, kita setiap ada momen kegiatan pilkada kita selalu sinergi, selalu duduk bersama untuk mengawal kegiatan kepemiluan. Namun ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di bidang Poldagri selain kita mengawal kegiatan pemilu, yaitu adanya kegiatan misalnya pendidikan politik. Kita tetap menyelenggarakan Pak Mustaqim yang selalu kita itu sinergi dengan para penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, itu selalu kita hadirkan untuk menjadikan narasumber. Kemudian ada lagi selain pendidikan politik, pembinaan dan pengawasan ormas. Nah, ini karena di Blora ini kebetulan kurang lebih sudah tercatat ada 130 ormas. Nah, ini jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir ini Pak Mustaqim ada bidang lagi, yaitu bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Nah, ini bidang ini yang mungkin masyarakat masih awam. Kewaspadaan di sini itu identik dengan deteksi dini. Deteksi dini biasanya dilakukan oleh para intelijen. Nah, ini sejauh mana Pak Bagas Bangpol ini terlibat dalam proses kepemiluan nih, khususnya mungkin di pilkada kemarin itu seperti apa Pak? Bagas Bangpol itu salah satunya juga tadi sudah saya jelaskan di awal, punya tugas terkait penyelenggaraan pemilu. Kebetulan di bidang saya, yaitu di politik dalam negeri. Nah, meskipun seperti itu, perlu kita pahami bersama bahwa kalimat politik dalam negeri di sini tidak serta-merta jangan ditafsirkan bahwa Kesbangpol itu ikut berpolitik. Tapi sebatas menjadi fasilitator bagi penyelenggara pemilu, baik itu pilpres maupun pilkada. Salah satu fasilitasinya ya yaitu menyediakan anggaran bagi kebutuhan pelaksanaan pemilu pilkada di Kabupaten Blora diberikan dalam bentuk hibah. Nah, jadi penyelenggara pemilu yang salah satunya yaitu KPU, Bawaslu, pihak keamanan Polres, semuanya sudah kita fasilitasi anggaran dalam bentuk hibah. Kegiatan lain yang terkait kepemiluan, Kesbangpol selalu ikut serta, bukan menjadi penyelenggara tapi selalu ikut serta mendampingi pemilu maupun Bawaslu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, mulai dari awal penentuan jumlah pemilih, nah itu Kesbangpol juga selalu hadir Pak Mustaqim, apalagi sampai nanti keputusan penetapan calon dan penetapan calon bupati maupun wakil bupati untuk pilkada Kabupaten peserta pilkada. Ada lagi kegiatan yang tadi saya sebutkan yang terkait dengan kepemiluan, yaitu juga namanya pendidikan politik sebelum pelaksanaan pilkada atau pemilu ini berlangsung. Dan sebenarnya untuk ini Pak, soal bagaimana sih bentuk kerjasama atau koordinasi antara Bagas Bangpol dengan KPU Blora selama tahapan pilkada kemarin berlangsung? Kemarin kerjasama terkait proses pemilu yang salah satunya tadi juga sudah saya sebutkan, kerjasama terkait pendidikan politik. Kami membutuhkan tenaga profesional yang membidangi terkait kepemiluan. Jadi tenaga-tenaga yang expert ini yang kami butuhkan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula, baik tata cara dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama yang sudah tertuang di dalam NPHD itu, NPHD yang berkaitan dengan dana hibah, itu juga merupakan kerjasama, bahwa di situ tertuang anggaran digunakan terkait untuk penyelenggaraan pemilu, tidak boleh keluar dari itu. Itu bentuk kerjasama kita. Ngopi dulu ini kita, ini sudah datang Dik Kiki. Kopinya ini merek kopi KPU ya Mas? Kopi KPU Pak. Nah ini biar kita ngobrolnya lebih santai ya Pak.
Amin. Terima kasih Diki. Mungkin ada nggak sih Pak tantangan terbesar dalam membangun sinergi antar instansi lembaga ini, tidak hanya KPU ya, mungkin dari penyelenggara lain atau keamanan dan lain yang berhubungan dengan pemilihan kemarin? Kendala-kendala itu selalu pasti ada, Pak Mas Hakim. Tapi kita mencoba untuk meminimalisir kendala yang ada. Seperti misalnya koordinasi yang kurang optimal. Kadang-kadang kita itu enggan, kita itu males untuk melakukan komunikasi yang lebih intens. Ya. Akhirnya apa dampaknya? Dampaknya yang bisa mengakibatkan namanya miskomunikasi, salah tafsir dan lain sebagainya. Kesbangpol berusaha untuk melakukan evaluasi kembali. Jadi hal-hal yang kemarin yang belum optimal kita evaluasi supaya nanti kedepannya menjadi lebih baik. Jadi poin yang pertama adalah koordinasi yang kurang optimal, Pak Mustaqim. Kadang-kadang hal-hal meskipun dibentuk dalam kemasan kegiatan ngopi bareng misalnya, itu bisa menjadi wahana koordinasi, wadah koordinasi untuk menyampaikan lebih detail. Kadang-kadang dalam forum rapat itu terbatas waktu, terbatas dengan waktu. Nah, hal inilah yang mungkin ke depan kita berinovasi lagi, mungkin tidak terlalu resmi, tapi waktunya cukup memberikan kita ruang untuk menjelaskan, menyampaikan, untuk melakukan diskusi. Nah, seperti podcast ini juga kita ambil hikmahnya bahwa ini sebagai wahana untuk kita menjelaskan kepada masyarakat, bagian dari komunikasi. Jangan sampai program pemerintah ini dipahami oleh masyarakat setengah-setengah. Akhirnya yang terjadi pelintir, maka bisa membahayakan bagi kondusivitas wilayah di Kabupaten Blora. Kemudian menurut Bakesbangpol nih Pak, seperti apa sih tingkat kesadaran politik masyarakat Blora saat ini tuh? Kalau kita lihat dari mungkin sejarah pemilu diselenggarakan Pak Mustaqim, pemilu pertama kali hingga pemilu yang terakhir kemarin 2024, itu trennya mengalami kenaikan. Tren kesadaran masyarakat terkait angka, terutama angka partisipatifnya, ini ukuran kita, itu sudah kita buktikan mengalami kenaikan. Di saat pemilu Pilpres, kalau tidak salah angka kita menembus, khususnya di Kabupaten Blora, menembus angka 83%. Nah, itu di angka level nasional. Kemudian di Pilkada ini kebetulan kalau dibandingkan dengan Pilpres memang menurun Pak Mustaqim, yaitu sekitar 71%-an. Tapi ibarat kita belajar sesuatu, angka-angka itu sudah bisa dikatakan cukup baik. Namun seperti itu, nanti ke depan mungkin kita tidak lengah dengan apa yang kita capai. Kita berharap nanti ke depannya di pemilu 2029, moga-moga masyarakat kita semakin cerdas, semakin melek politik. Jadi ke depan itu bisa menyalurkan aspirasinya, haknya dengan cerdas. Nah, ini mungkin ada strategi Pak atau program yang dijalankan Bakesbangpol ini untuk meningkatkan literasi politik masyarakat Blora ini. Seperti tahun-tahun kemarin masih kegiatan-kegiatannya mungkin secara substansi itu masih sama, cuman mungkin pola atau inovasinya ini yang perlu digeser. Sebagai contoh Pak Mustaqim, kita bersama-sama KPU menyelenggarakan yang namanya pendidikan politik, edukasi kepada pemilih pemula atau pemilih non pemula, untuk mencerdaskan mereka apa dampak, keuntungan dan ruginya kalau kita salah melakukan yang namanya pemilihan kepada salah satu figur, yaitu resikonya 5 tahun ke depan kita menanggung. Nah, jadi mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan yang kita harapkan. Kemudian yang tidak kalah penting Pak Mustaqim ini, tidak semuanya juga kita lakukan
secara tatap muka, mungkin pendidikan politik melalui media sosial, dengan memperhatikan selera-selera anak muda sekarang, karakteristiknya Gen Z. Mungkin kita ke depan bisa membuat potongan-potongan video yang menarik, yang memicu mereka itu untuk mau belajar di media sosial. Selain kanal-kanal yang sudah kita pakai seperti ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram. Nah, mungkin ke depan kita lebih berinovasi kepada kontennya. Kalau kanal ya sudah tersedia. Nanti ke depan kita upayakan untuk membuat konten terkait pemilu yang lebih menarik dan merangsang kepada masyarakat untuk mau belajar. Terus kaitannya dengan mungkin isu strategis ya Pak Hamid tentang tantangan lokal nih ya. Apakah ini Blora memiliki potensi kerawanan politik atau sosial yang perlu diantisipasi mungkin dalam pilkada yang akan datang, ini seperti apa? Kalau kita cermati, meskipun kebetulan di 2024 kemarin pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blora cenderung relatif aman, tidak ada kerusuhan, tapi meskipun seperti itu kita tidak boleh lengah Pak Mustaqim. Kerawanan itu tetap ada. Misalkan saja kerusuhan antar pendukung. Nah, ini yang paling sering terjadi. Fanatisme tadi ini yang paling sering terjadi terkarena mungkin kemarin itu hasil perolehannya sudah kita ketahui, mungkin terpautnya terlalu jauh, mungkin tidak begitu berdampak terhadap yang namanya kerusuhan antar kelompok. Nah, ini mungkin penutup ya Pak, kita menuju ke penutup. Mungkin harapan Bakes Bangpol nih terhadap keterlibatan masyarakat dalam pilkada ataupun untuk pemilihan yang akan datang ini apa ini? Keterlibatan yang kami harapkan sebagai penyelenggara pemilu sudah kita ketahui Bawaslu, KPU, Pemda khususnya Bakes Bangpol. Namun itu tidak cukup Pak Mustaqim. Kita masih butuh peran serta secara aktif dari masyarakat, terutama terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat, ini segera untuk melakukan koordinasi atau menyampaikan. Nah, misalkan ada salah satu calon mungkin mensosialisasikan dengan cara-cara yang kurang benar, menggunakan apa ya istilahnya ya, mencari sisi-sisi negatif dari calon lain, istilahnya kampanye hitam, ujaran kebencian atau black campaign istilahnya ya. Nah itu bisa disampaikan kepada mungkin khususnya Bawaslu itu yang lebih berwenang. Jadi kita harapannya masyarakat ini bisa ikut membantu, ya salah satunya pengawasan, partisipasi. Kemudian juga bisa membantu menyebarluaskan informasi terkait seputar pemilu, baik itu mungkin profil dari masing-masing calon, kemudian tata tertib dalam penyelenggaraan pemilu. Ini juga masyarakat ikut berperan, kita harapkan. Jadi kalau semuanya kita selenggarakan kepada penyelenggara pemilu, saya kira itu juga menjadi persoalan yang terlalu berat ya saat ini. Harapan kita itu. Yang terakhir, harapan dari pemerintah daerah, harapannya masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak mudah untuk dihasut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan itu masyarakat ke depan dengan pelajaran-pelajaran dari kemarin-kemarin, mudah-mudahan juga bisa menjauhi yang namanya politik uang. Nah, ini yang akan merugikan kita semuanya, belum tentu menghasilkan kepemimpinan atau wakil yang seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Mustaqim yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ini yang paling soal pesan dari Bakes Bangpol untuk generasi muda ini, khusus
generasi muda ini kayak pentingnya menjadi pemilih yang cerdas dan aktif, Pak. Nah, ini Pemilih generasi muda ini menjadi perhatian kita semua karena baru pertama kali menyampaikan aspirasinya. Harapan kita ya seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, yaitu seyogianya bisa menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu apa? Pemilih yang rasional. Rasional itu apa? Bisa mempertimbangkan rekam jejaknya, terutama itu ya, kompetensinya, dan yang sangat penting yaitu visi misinya. Kira-kira visi misi yang mau dijalankan 5 tahun ke depan ini sudah sesuai dengan harapan kita semua atau belum? Itu yang paling penting, Pak Mustaqim. Jadi jangan asal pilih, jangan asal coblos. Siapa yang saya pilih? Karena kalau ini salah, kembali lagi 5 tahun ke depan kita rugi. Itu sekian, terima kasih. Nah, itu teman pemilih yang ada di Blora ataupun dimanapun Anda berada, itulah perbincangan daripada KPU dengan Bagas Bangpol ya. Terima kasih Pak Hamid. Sama-sama Pak Mustaqim. Ramuhnya di podcast Talang Atur. Demikian perbincangan kita bersama narasumber Bagas Bangpol di episode podcast Talang Atur kali ini. Semoga wawasan yang telah dibagikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mewujudkan pemilu atau pemilihan yang damai, berintegritas, dan berpartisipatif. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya para pemirsa, teman pemilih, dan terus mengajak teman-teman semua untuk terus mengikuti episode-episode podcast Talang Atur berikutnya yang akan mengulas beragam topik seputar penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Blora. Jadi bagaimana pemilu bukan hanya soal nyoblos, tapi juga soal membangun demokrasi yang sehat dan damai. Saya Ahmad Mustaqim, sampai jumpa di episode Talang Atur berikutnya. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur.